Semua partai politik diundang NU untuk harlah satu abad. Slang tampil memukau. Pidatonya Gus Yahya luar biasa, menggetarkan seluruh dunia. Apakah harlah kemarin menjadi pertanda NU tidak terhubung ke salah satu partai politik saja, atau itu sebagai alat komunikasi terhadap semua partai politik, semua sama? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat harlah satu abad NU yang telah memukau seluruh anak negeri ini. Tidak cukup warga NU saja, semua melihat, memberikan perhatian pada suasana di Gor Delta Sidoarjo. Ya, satu abad Nahdlatul Ulama. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas satu tema yang paling menarik. Seperti apa? Pertama, kita lihat di CNN Indonesia. Slang hentak panggung harlah satu abad NU lewat ulama bergerak. Ini slang menampilkan berbagai lagu-lagu yang kritik ataupun yang sifatnya ya semua kenal, seperti ku tak bisa. Aduh, nadanya sangat sumbang, tong kosong, nyaring bunyinya dan sebagainya. Tetapi dalam suasana hujan itu menampilkan yang baru, ulama bergerak. Oh, ini satu kado istimewa dari slang. Selanjutnya kita lihat di Tempo. Undang semua partai politik ke puncak harlah satu abad NU. Ini alasan Zeni Wahid. Ini kok kelihatannya menarik yang kedua itu. Kemudian yang ketiga kita lihat di Tirto ID. Ini pidato Ketua PBNU Gus Yahya di harlah NU Sidoarjo 7 Februari. Pilih yang mana kalian? Oke, yang tengah saja, nanti lainnya menambahkan. Undang semua partai politik ke puncak harlah satu abad NU. Ini alasan Yeni Wahid, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Tempo. Ketua Panitia Hari Lahir satu abad Nahdlatul Ulama, Zanuba Arifah Hafsoh atau akrab dipanggil Zeni Wahid, mengatakan semua partai politik diundang menghadiri puncak peringatan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Ihwal alasan mengundang semua parpol, kata Yeni, karena usia NU lebih tua dari Republik Indonesia. Oh, sangat beralasan. Ya, kalau lebih tua dari Indonesia, apalagi dengan partai politik. Sehingga menurutnya NU punya kepentingan besar bahwa semua kebijakan politik yang dihasilkan mengacu pada cita-cita organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nilai-nilai yang diusung bangsa ini kami harapkan selaras dengan cita-cita kita bersama, yakni negara yang merdeka, sejahtera dan aman untuk beraktivitas dan beribadah, tutur Zeni Wahid di sela-sela Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 di Hotel Shangri-La Surabaya. Oh, di Selasa itu memang ada kegiatan yang sifatnya internasional. Semua cita-cita itu, kata Jenny, harus disuarakan lewat mekanisme politik yang salurannya melalui partai politik. Dari situ NU ingin mempengaruhi semua partai politik agar nilai-nilai yang mereka usung sesuai dengan pemikiran dan visi Nahdlatul Ulama tentang bangsa dan negara Indonesia. NU, kata Zeni, selalu memainkan peran politik kebangsaan. Hal ini juga selaras dengan penegasan Ketua Umum PBNU
Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, bahwa kendati punya masa besar, namun organisasi Nahdlatul Ulama itu yang disampaikan oleh Gus Yahya, kemampuannya atau luar biasa. Jadi Yeni Wahid tak menutup, maksudnya NU tadi ya, NU tidak akan mencalonkan tokoh tertentu. NU, kata Yeni Wahid, selalu memainkan peran politik kebangsaan. Hal itu juga selaras dengan penegasan Ketua Umum PBNU bahwa meskipun punya masa besar, tidak akan mengusung calon presiden mewakili lembaga. Tidak akan mengusung calon yang mewakili lembaga. Sebagai sebuah institusi, ujar Yeni, NU tidak akan mencalonkan tokoh tertentu, sehingga ketika ada dukungan pada pemilu presiden, sifatnya orang per orang atau per individu, sehingga calon tersebut tidak bisa disebut mewakili jamaah atau lembaga NU. Politik praktis tak boleh menyangkut pautkan dengan NU, kata Yeni. Yeni Wahid tak menutup mata bahwa potensi kader-kader NU luar biasa banyak dan besar. Ia mengklaim kader yang punya kapabilitas dan kemampuan untuk berperan di lini-lini strategis negara ini sangat banyak. Contohnya wakil presiden dari NU enggak apa-apa, tapi NU tidak melakukan peran politik praktis. Ini sesuatu. Disinggung soal dukungan Partai Solidaritas Indonesia yang mencalonkan dia berpasangan dengan Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres mendatang, Yeni Wahid mengaku tidak tahu menahu tentang manuver partai tersebut. PSI mendeklarasikan sendiri, saya tidak diberitahu. Ini namanya cinta bertepuk sebelah. Cinta tepuk sebelah tangan. Sementara itu Gus Yahya mengatakan telah memunajat meminta pertolongan Allah SWT agar cuma puncak peringatan 1 abad NU dinamik keselamatan sehingga berjalan dengan lancar. Gus Yahya berujar, sejauh ini persiapan yang ia lakukan panitia selama rangkaian proses peringatan hari ini harlah tidak mengalami kendala berarti. Kendalanya boleh dibilang tidak ada sama sekali. Tinggal kita berharap semoga kegiatan besok diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau kalian bisa melihat bahwa kemarin muncul AHY dan tokoh-tokoh partai politik yang lainnya hadir di harlah 1 abad NU tersebut. Pecinta masa depan negeri, menurut analisis saya, pertama, bahwa NU mengapa mengundang seluruh partai politik, karena keberadaannya lebih senior, bahasanya lebih tua, lebih awal dibanding partai-partai politik yang ada. Jadi ya bahkan dibandingkan dengan negeri ini, NU lebih dahuluan, sehingga partai-partai politik yang hadir pasca hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya tentu NU lebih duluan. Hanya secara strategis teknis praktis, maka harus melalui partai politik itu dalam bagaimana kekuasaan yang ada di negeri ini, sehingga NU mengundang ke semua partai politik tanpa memandang sebelah mata ke salah satunya. Jadi tidak hanya yang kedua ya, tidak hanya mengundang PKB saja. Meskipun PKB mengatakan dia dilahirkan dari NU dan dia satu-satunya partai yang ber-NU. Tetapi sebelumnya muncul P3, ya tidak diundang semuanya, karena dulu memang P3 merupakan bagian dari NU, maksudnya para pendirinya adalah bagian dari NU. Tapi dalam perjalanannya selanjutnya muncul PKB yang itu merasa dilahirkan oleh NU. Dan kalau kita melihat Partai Gerindra, PKNU yang pernah dibidani oleh
tokoh-tokoh NU itu mereka ketika menjadi satu fusi itu partai ke partai Gerindra. Di Partai Nasdem pun ada tokoh elit NU yang wah Gus Coy. Begitu juga apalagi di Partai Golkar, di PDI Perjuangan. Jadi semuanya ada. Maksudnya secara tidak langsung keberadaan NU yang lebih senior, lebih tua, lebih punya pengalaman dibanding partai, maka tidak salah untuk mengundang partai-partai tersebut. Kemudian Mbak Yeni tadi mengucapkan ya, tidak akan mengusung calon. Jadi NU tidak mungkin mengusung calon, mengatasnamakan lembaga. Karena ya itu tadi, NU itu hadir sebelum Indonesia ada, sebelum partai politik ada, dan di situ keberadaannya adalah bagaimana bisa mensejahterakan, membuat negara yang jadi kami harapkan selaras dengan cita-cita NU, yaitu negara yang merdeka, sejahtera dan aman untuk beraktivitas dan beribadah, sebagaimana dalam sambutan Mbak Zeni yang dihubungkan dengan peradaban dunia. Meskipun di sela-sela itu ada pembahasan khusus tentang fikih peradaban. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Keempat, bagaimana tentang PKB? Apakah itu bukan partai NU atau bukan satu-satunya partai NU? Kalau melihat dari ini, kalau melihat dari semua diundang equal di hadapan warga NU Jamiyah, itu menandakan bahwa ya kader-kader NU tersebar di mana-mana, tidak hanya di satu partai politik, dan mereka ada juga tokoh-tokoh hebat. Jadi tidak akan mengusung satu kader. Kalau seandainya ada calon itu, maka ya pribadi-pribadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi agak sulit menjawab ketika Mbak Yeni katanya sih Mbak Yeni dipasangkan dengan Mas Ganjar ya. Bagaimana tentang itu? Kata Mbak Yeni, teman-teman itu tidak pernah klarifikasi ke kita. Jadi yang didengarkan sambil lalu saja. Itulah suasana di Harlah 1 Abad NU yang mengundang semua partai politik, menandakan bahwa ada hubungan NU dengan semua partai politik. Kedua, ada juga bahwa tokoh-tokoh NU yang tersebar di berbagai partai politik itu ya sepertinya berharap bagaimana bisa diundang di Harlah 1 Abad NU itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dari situ maka kalau menurut saya sih bisa menarik kesimpulan, NU itu sebagai organisasi kemasyarakatan keislaman bisa bergerak baik ketika ya tentunya ada yang menjalankan, tentunya juga materi-materi yang sangat menyenangkan negara yang merdeka, sejahtera dan aman untuk beraktivitas dan beribadah. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sungguh asik mendengarkan pidato Gus Yahya yang kalau dihubungkan dengan penyampaian dari Mbak Yeni tadi, ada hubungannya. Gus Yahya, selamat datang abad kedua, memanggil presiden, bu presiden, wakil presiden, dan semuanya disampaikan, bahkan sampai banom-banomnya, banom NU. Selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Maksudnya ini kan seperti suasana 100 tahun yang lalu pada tanggal 7 Februari waktu Nahdlatul Ulama dilahirkan. Dan ini reborn, lahir kembali. Sehingga harapannya adalah tidak cukup tantangan zaman,
tapi bagaimana mengatur strategi apa yang menjadi tantangan itu bisa ditaklukkan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa kedekatan NU dengan partai politik tidak diragukan. Tidak cukup satu partai politik, tidak pilih kasih, tapi keseluruhnya. Adapun ada orang yang mengklaim itu dekat dengan kita, itu adalah ya boleh-boleh saja, tergantung pada masing-masing. Tetapi bahwa NU tetap menjadi lembaga yang semua mempertimbangkan dan tidak akan bermacam-macam dengan jemaah NU tersebut. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa NU pun bisa komunikasi dengan seluruh partai politik. Kalau NU aja bisa, bagaimana dengan kalian yang kalian itu adalah makhluk hidup yang bisa memilih mana yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Dan ya, keberadaan Harlah 1 Abad itu tidak hanya memukau dari seluruh masyarakat, tidak hanya di Jawa, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga semua partai politik pasti merasa senang menjadi bagian dari NU. Tetapi apakah 2024 nanti bisa menjadi semacam sinergis antara partai-partai yang taruhlah ada ikatan dengan NU atau tidak, itu kita menunggu dalam perjalanan politik. Toh semuanya demi kebaikan. Konflik yang ada saatnya dibangun, itu menurut modelnya Dahrendorf adalah untuk membangun. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.